Gubernur NTT membangun sebuah usaha miras lokal yang kualitasnya kualitas internasional, bisa masuk di pasar Texas, Amerika Serikat. Perbatasan Sumba, mereka bangun gedung 75 lantai berisi domino atau kasino, judi terbesar internasional kelas Asia. Presiden Republik Indonesia mengesahkan Kepres untuk industri lokal miras mulai diberlakukan di NTT. Beberapa waktu kemudian, hanya dalam jangka waktu 1-2 bulan, Tuhan kirim angin, Tuhan kirim badai, dia lewat Australia masuk babat rata NTT. Ini kantong Kristen, ini negeri Kristen, amin, negeri Injil. Kalau kemarin Sentani cuma Sentani khusus, tapi kemarin NTT itu semua rata. Negeri di mana orang tidak menghargai firman, negeri di mana orang tidak menghormati nama Yesus, menghormati kekuatan kedaulatan kuasa Allah. Dengar baik-baik, engkau Papua kau dengar. Segala sesuatu akan ditunggang balikan oleh Tuhan. Amin. Belajar untuk menghormati Tuhan, belajar untuk menghargai Tuhan, belajar untuk menghormati dan menghormati nama Tuhan atas negerimu. Keluarga di mana ada orang benar, keluarga itu pasti diberkati. Kantor ada orang benar, kantor itu pasti diberkati. Kampung ada orang benar, ada kampung itu diberkati. Negeri di mana ada orang benar, orang-orang yang menghormati nama Tuhan, negeri itu pasti diberkati oleh Tuhan. Berkali-kali Tuhan murka kepada Israel, tetapi Musa berdiri katakan, Tuhan, nanti orang bilang apa? Nanti orang bicara apa? Engkau orang bawa mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Masa Tuhan mau bunuh mereka habis di negeri ini, di padang gurun ini? Tuhan kasihanilah mereka. Sampai suatu waktu Musa bilang begini, hapus namaku dari dalam kitab kehidupan. Tuhan bilang, baik, aku menarik semua perkataanku kembali. Kalau tidak ada orang benar di kota ini, dengar, Sentani kau dengar, ini gunung ini dia simpan banyak hal di atas. Amin. Amin. Jadi kalau masih mau mabuk, silakan mabuk. Tapi kalau malam ini banjirnya kayak kejar kau dan tidak kau lari, terus kau sebut-sebut Yesus. Amin. Haleluya. Amin. Melari ke laut, laut naik. Melari ke gunung-gunung turun. Melari ke mana? Mau sembunyi di mana? Daud berkata, tempat sembunyi orang benar hanya dalam hadirat Allah. Orang yang patuh akan Tuhan, orang yang bergaul karib dengan Tuhan, dijaga, dilindungi, diberkati, dibagari dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Alkitab dalam kitab Petrus pasal yang ketiga. Ya, ini aku masih dipasang, masih pelayanan. Ayat yang ke-10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Segala sesuatu sedang menuju kepada kebinasaan. Dengar, ini bukan tahun 1990, ini bukan tahun 1770, ini tahun 2021, tahun di mana teknologi canggih sedang menguasai bumi ini. Dunia sedang mengarah kepada kebinasaan, dunia sedang mengarah kepada kebinasaan kekal. Itulah sebabnya saudara dengarkan baik-baik, segala sesuatu akan Allah lenyapkan. Kenapa? Karena manusia tidak menghormati nama Tuhan. Jadi kalau sudah tahu hari Minggu itu ibadah, jangan bikin diri jago. Haleluya. Kalau sudah tahu hari Minggu gereja, jangan jualan. Saya kadang hari Minggu salah, saya lewat sini pagi saya begini, oh jualan dong atur bilang di atas meja. Haleluya. Haleluya. Banjir bandang 2019 telah cukup kah? Belum cukup lagi, atau para penduduk harus berdoa supaya banjir bandang tidak datang ulang lagi? Jangan. Ya kalau jangan, takut Tuhan. Haleluya. Kalau jangan, hargai Tuhan. Hormati nama Tuhan. Kau khusus
Papua khusus, Papua spesial. Papua dibangun atas dasar kebenaran firman Allah. Papua dibangun atas dasar Injil Kristus. Negeri ini khusus di hadapan Tuhan. Hargai Tuhan. Segala sesuatu akan lenyap. Alkitab bilang begini, langit akan lenyap, bumi akan lenyap, laut akan lenyap, tiga unsur dunia akan lenyap. Yang tidak lenyap hanya firman. Yang tidak lenyap hanya firman. Amin. 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 Bumi ini sedang menuju 8 miliar manusia. Tidak 8 miliar itu masuk surga, hanya satu kepala tangan Tuhan yang masuk surga. Kalau hari ini kau menamakan diri Kristen, tapi kalau kau pemalas sembahyang, minta maaf, kau tempat bukan dalam kerajaan surga. Amin. Haleluya. Jangan sampai kau jadi warga gereja, tapi kau bukan warga kerajaan surga. Haleluya. Tetemu boleh pendeta, nenekmu terima Injil, tapi kau tidak. Kau harus hidup takut Tuhan. Kau harus menghargai nama Tuhan. Haleluya. Amin. Meleakhi pasal yang ketiga. Meleakhi pasal yang ketiga. Ayat 13 Alkitab bilang begini, bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Wow. Tetapi kamu berkata, apakah yang kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kami berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Jangan sampai suatu saat kau bilang begini, saya capek beribadah. Hati-hati. Hati-hati. Kau diberkati hari ini karena nama Tuhan yang injak tanah ini. Segala berkat, segala kekayaan di atas tanah ini karena Tuhan. Ingat, segala sesuatu karena Tuhan. Amin. Kau jadi pejabat, kau jadi ini, kau jadi itu, kau jadi apapun juga, semua karena Tuhan. Ingat, Papua diberkati karena firman Allah, karena Injil di atas tanah ini. Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Ini yang terjadi hari-hari terakhir ini. Ada banyak orang mulai memukul dada, merasa diri hebat dan luar biasa. Dengar, kepuhi hidup itu Tuhan yang kasih pinjam. Kebun nafas Tuhan yang kasih. Oleh sebab itu kita menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja muncul orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka dapat luput. Dengar baik-baik saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ada banyak orang bilang begini, sama bu tak bisa teramati. Sama bu tak bisa teramati. Saya masih sehat nih. Yo, Tuhan yang kasih pinjam kau nafas dan kesehatan itu. Sebenarnya kau panjang umur itu Tuhan kasih kau waktu untuk bertobat. Sampai dokter tak bisa teramati, Tuhan pelihara saya. Saya selingkuh terus tak bisa teramati, Tuhan jaga saya. Saya seks bebas terus tapi Tuhan jaga saya. Dengar, kesempatan hidup hari ini untuk kau kembali kepada Yesus, kembali kepada firman, kembali kepada Injil, supaya kau bertobat. Memang dosa itu enak, tapi upah dosa itu maut. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Haleluya. Sekali lagi kita bilang begini, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang yang menyayangi anak yang melayani dia. Pada hari yang kusiapkan, hari apa? Hari kebinasaan. Apa yang kau tabur kau akan tuai. Kau mabuk terus, kau terang mau bertobat. Dengar, segala sesuatu ada waktu. Segala sesuatu ada masa. Masa ini masa pertobatan. Masa ini masa kasih karunia. Masa ini masa berbalik. Masa ini masa menyadari diri. Masa berkabung. Masa meminta ampun. Masa belas kasihan. Masa minta ampun sama Tuhan. Ampuni saya. Ampuni keluarga saya. Ampuni suami saya. Ampuni istri saya. Ampuni seluruh kehidupan saya. Ini masa di mana kau sadar sudah. Tuhan
sedang siapkan waktu itu untuk membinasakan langit dan bumi. Tapi hari ini gue jalan senyum tertawa, gue bilang begini, lihat orang-orang gila dari bicara di pasar itu. Lihat dong, mulai jalan-jalan, mulai cari-cari uang gitu. Terapa-apa masih kuat jadi jalan saja. Ingat, segala sesuatu ada waktu. Segala sesuatu ada masa. Hari ini kau senyum, gue tertawa, gigi masih lengkap jadi. Nanti ada waktu Tuhan bentuk gigi sampai terada daging pun di dalam sampai habis semua. Hari ini kau rambut masih lengkap, tapi Tuhan lihat cabut kau rambut sampai habis. Saya buat dosa tapi saya tidak mati kau, yo, karena orang berdoa untuk kau. Amin. Karena kau orang tua berdoa buat kau, kau tetangga berdoa buat kau, kau bapak berdoa buat kau, kau bapak berdoa buat kau. Makanya kau hidup sehat hari ini. Kalau Tuhan tidak dengar punya doa, kau semati kemarin waktu kecelakaan hari itu. Kemarin banjir bandang itu kau wajib kau semati. Tapi karena ada orang yang berdoa buat kau, makanya masih ada kasih karunia Allah, masih ada belas kasihan Tuhan. Jadi jangan kau sombong. Sama kasih tahu buat Anda, 2021 tahun bencana, 2022 tahun bencana, 2023 tahun bencana. Kenapa harus ada bencana? Supaya ada pertobatan. Supaya orang berlari kembali kepada firman, kembali kepada Injil. Waktu sangat singkat, tidak ada waktu lagi. Sekarang sudah bulan April, sebentar Mei, Juni, Juli, Agustus. Sudah waktu habis, dengarkan baik-baik. Waktu yang ada ini adalah waktu mencari Tuhan. Waktu adalah waktu di mana beribadah, waktu berdoa, waktu menyesal, waktu pertobatan, waktu menyadari diri bahwa saya perlu Yesus, saya butuh Yesus, saya butuh firman, saya butuh Roh Kudus, saya butuh Injil, saya butuh gereja, saya butuh hamba Tuhan, saya butuh Yesus dalam hidup saya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang yang menyayangi anak yang melayani dia. Mama punya 5 anak, tapi siapa rawat mama pada hari Tuhan? Belum tentu 5 anak itu rawat mama. Pasti ada salah satu di antara 5 anak itu yang setia menemani mama sampai napas habis. Alkitab katakan ada banyak orang menyebut dirinya Kristen, tapi siapa yang setia duduk di kaki Tuhan, duduk di hadirat Allah, duduk berdoa, pergi beribadah, hujan panas apapun juga dia tetap setia melayani Tuhan. Dengar, pada waktu bencana alam rumahnya dilindungi oleh mereka Tuhan, itu tidak salah. Kenapa? Karena dia setia melayani Tuhan. Tuhan tetap buat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Ayat 18, kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Banjir bandang kemarin itu sudah kasih penjelasan yang sangat jelas. Kami punya rumah di Doyo itu searah dengan kali Doyo di Bandara Advent itu. Tapi air dia turun, dia tidak lewat kali, dia turun lewat SMA Advent, dia turun lewat Bandara Advent. Padahal kami punya rumah itu 3 meter paling rendah di bawah. Sebenarnya air mengalir dari tempat tinggi ke tempat mana? Tempat rendah. Tapi karena ada doa, ada nyanyian, ada pujian, ada penyembahan, ada hadirat Allah di tempat itu. Allah perintahkan air, Tuhan perintahkan air, belok, Tuhan yang atur arah air itu, dia belok, dia tidak boleh lurus, dia harus belok. Kenapa? Karena ada hadirat Allah di tempat itu, ada mesbah di tempat itu, ada orang-orang yang berseru, panggil. Jangan tunggu banjir datang baru Yesus mana yang mau tolong kau? Main togel terus, lanjut, rumus, kuliah, matematika, fisika, rumus di situ. Matematika dulu tuh mata pelajaran lari, baru sekarang kamu rumus dari belakang. Lihat anjing berak bilang ini rumus apa ini? Sio mama, sio itu, sio sana, sio apa? Sio apa lagi? Setan sedang merampas berkat dalam kehidupan. Kau kerja sampai kau bernapas habis juga tidak bisa diberkati. Kenapa? Karena kau sendiri yang sampai kantong.
Kalau kau hidup setia mengasihi Tuhan, kau kasih berkuat ke gereja. Dengar, kau hidup dengan berkat pas-pasan, tapi kau tidak pernah kelaparan dalam kehidupanmu. Tidak ada tanah yang seperti tanah ini diberkati luar biasa. Dengar, Papua spesial, Papua khusus Papua diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Amin. Menghormati nama Tuhan, menghargai nama Tuhan. Tidak ada waktu lagi, bahwa sesungguhnya hari itu datang dan menyala seperti api. Perhatian, maka semua orang yang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami yang akan terbakar oleh api yang datang. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Hari ini kau jangan senyum tertawa, dompet masih tebal, kaki masih bisa berdiri, mata masih bisa lihat jelas, telinga masih dengar. Jalan saja, terus saja pintu gereja, terus sembahyang, tidak usah berdoa, kau jalan saja, kau masih saja kau jalan. Tapi ingat, waktu bencana alam datang, nanti kau yang pertama mati. Nanti kau yang pertama mati. Karena di dalam dirimu tidak ada kemuliaan Allah. Haleluya. Karena di dalam dirimu tidak ada benih-benih ilahi. Di dalam dirimu tidak ada tanda meterai surga. Nama Yesus tidak ada dalam kehidupan. Terus kau mau jalan jago-jago, jalan sudah. Dana kampung cair, simpan sana, simpan sini, hambur sana, hambur sini. Amin. Papua sekarang begitu toh. Dana kampung cair, APBD cair. Oh, Bapak di Putanduk itu naik tinggi sampai seperti tiang wifi kah? Mama cuma satu di Makassar, satu di Manado, satu di Jawa, satu di, tahu lagi satu di mana? Kumpul nanti sakit terakhir nafas bagus baru bilang, Mama 01 yang mana? Bilang ke Mama Jawa sana kuburku. Kau kuat itu, Mama Jawa tidak kasih biskop uang di dompet itu jadi. Mama yang hitam yang tak jelas itu yang kau bilang dia hitam pada itu dia itu nanti akan waktu tapi kau pernah satu. Tepuk tangan buat Mama Papua dulu yang paling luar biasa. Mama itu yang diberkati oleh Tuhan. Mama itu yang turunkan berkat Tuhan setiap hari. Dia berdoa buat kau, dia cari Tuhan buat kau, dia menangis buat kau. Mama itu sudah. Itu yang sah di hadapan Tuhan. Kau jangan pergi cari kepala kangkung di sana. Nanti dapat tumis di neraka nanti. Haleluya. 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 Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar bercingkrak-cingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Banjir bandang tidak bisa mengganggu rumahmu. Badai bencana apapun tidak bisa mengganggu rumahmu. Kenapa? Di dalam rumahmu ada hadirat Allah. Di dalam rumahmu ada kebenaran. Di dalam rumahmu ada terpampang nama Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi. Ketika Tuhan membunuh anak-anak Mesir yang sulung, Tuhan bicara untuk Musa, tandai palang-palang pintu rumah orang Ibrani dengan tanda anak domba Allah, supaya tatkala waktu mau lewat tengah malam, Tuhan lihat ada tanda darah, Tuhan tidak bisa masuk ke sana. Dengar baik-baik, kalau hidup itu ada nama Yesus, kalau hidup itu ada kebenaran, kalau hidup pada pertobatan, hidup pada belas kasihan Tuhan, hidup pada penyesalan, ada pertobatan. Dengar, waktu Allah membinasakan segala sesuatu, Tuhan menyelamatkan, Tuhan meluputkan, Tuhan membawa engkau untuk melihat janji-janji Allah yang luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Ini waktu perkenanan, ini waktu pertobatan, ini waktu kau renungkan hidup, kau kembali kepada Tuhan. Kalau hari ini kau punya telinga dengar dengan jelas 3 hamba Tuhan berbicara, artinya Tuhan sedang jelas mencari kau kembali kepada Tuhan. Amin. Kembali kepada Tuhan. Jangan sampai dompetmu ada KTP yang tulis Kristen Protestan, tapi di dalam buku kehidupan kau pun nama tidak ada di sana. Pastikan kamu tercatat dalam kitab kehidupan. Bagaimana caranya? Bertobat, sesali dosa, kembali kepada Yesus, buka hati, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini dicatat kau nama dalam kitab kehidupan. Mau pergi jadi pegawai negeri, nama yang duluan, bukan orangnya duluan, nama duluan dulu, berkas duluan,
perseratan duluan, baru orang dari belakang. Mau masuk surga, nama duluan dulu. Kau pun nama siapa? Yagomina kah? Yokbet kah? Yesaya kah? Yehezkiel kah? Tapi Alkitab berkata ada nama abadi yang Tuhan catat dalam kitab kehidupan. Ada nama khusus yang tidak diketahui oleh semua orang, hanya Tuhan dan orang itu yang tahu. Nama khusus, nama abadi, nama orang-orang yang masuk dalam kerajaan Allah yang kekal. Amin buat firman Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Ingat, waktu sangat singkat. Tidak ada waktu lagi. Ini waktu pertobatan. Kenapa Tuhan singkatkan waktu? Karena ada kadang banyak orang akan binasa, termasuk orang-orang pilihan. Tetapi Tuhan persingkatkan waktu supaya terjadi pertobatan yang luar biasa. Papua, kau dengar? Kalau Tuhan mau supaya Tuhan berbicara lebih jelas lewat hamba-hamba Tuhan, kembali. Jangan sampai Tuhan yang bicara sendiri. Kalau hamba Tuhan yang bicara masih ada, lo bilang apa? Toleransi. Tapi kalau Tuhan yang sendiri yang bicara, terhadap toleransi. Dia datang babat rata. Oh, ini pejabat perumahan, nanti banjir dia belok sini, dia lewat sini, terada. Banjir dia terkenal pejabat, dia cuma kenal dia pejabat lewat. Tapi kalau orang-orang yang setia mencari Tuhan, banjir dia mau lewat, dia hormat. Ada tanda darah di rumah itu, dia belok. Ada api Tuhan di rumah itu, dia belok. Puting beliung dia putar, kesana lihat begini ada anak Tuhan di tempat itu, dia belok lewat sini. Tapi kalau rumah itu gelap, sudah. Malaikat bilang yang itu angkat, buang di laut. Satu rumah lapis diisi, semua dibuang di laut. Haleluya. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang menciptakan alam semesta. Takutlah akan Tuhan, hormatilah namanya, supaya engkau berbahagia dan panjang umur di bumi. Haleluya. Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah dan dengan setia melakukan segala yang tertulis di dalam, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di antara segala bangsa di bumi. Mau diberkati, hidup dalam Tuhan, takut akan Tuhan. Segala yang dunia sedang kejar hari-hari ini hanya sementara. Tapi apa yang kau punya, yang Yesus kerjakan atas tiang kayu salib, lebih besar dari langit dan bumi. Tutup matamu, tundukkan kepalamu. Sesali dosa, sesali diri, sadari dirimu di hadapan Tuhan. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih Yesus. Yesus baik-baik buat saya.
dan ikuti doa saya. Hari ini Tuhan sedang menjamah engkau, Tuhan sedang memulihkan kehidupanmu, Tuhan sedang memanggil engkau datang kepadanya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, sekali lagi dengan suara yang keras, Tuhan Yesus, saya percaya Engkau ada di sini. Engkau melihat hidup saya, Engkau melihat hati saya. Saya sadar saya orang yang paling berdosa. Saya mengaku saya bersalah di hadapan Engkau. Hari ini saya datang, saya buka hati, saya panggil Engkau, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud. Kasihanilah saya, ampuni dosa saya, pulihkan hidup saya. Oleh karena Yesus, saya menjadi sembuh, dosa saya diampuni. Dalam nama Yesus, pulihkan hidup saya Tuhan. Mulai hari ini, di kayu salib dan membayar lunas utang dosa saya. Hari ini saya percaya saya disembuhkan, saya dipulihkan, saya diselamatkan menjadi anakmu. Dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Turunkan tangan saudara. Pendeta Dr. Frans akan datang berdoa mengaminkan firman Tuhan di siang hari ini. Haleluya Yesus. Ku tak dapat kasih-Mu, Yesus, Yesus baik, baik. Ku tak dapat balas kasih-Mu Yesus. Haleluya. Bersama-sama mau menyatakan bahwa Engkau Yesus, Yesus adalah yang terbaik di dalam kehidupan kami. Sebab Engkau selamatkan, Engkau sudah menebus dosa kami. Bahkan hari ini 2000 tahun yang lalu sudah Engkau ingatkan di dalam Lukas pasal 14 ayat 23 bahwa perjanjian-Mu akan segera digenapi, bahwa ini adalah waktu-waktu terakhir di mana Engkau memanggil segala suku-suku bangsa untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Hari ini kami mengerjakan yang terakhir Tuhan. Dari Lukas pasal 14 ayat 23, Engkau nyatakan pergi, paksakan, sebab tempatku harus penuh. Hari ini adalah hari yang berbahagia. Meskipun cuaca penuh dengan segala macam yang tidak bersahabat, situasi kondisi di sini juga, tetapi kami mau tetap menyatakan bahwa nama Yesus adalah satu-satunya nama yang terbaik di dalam kehidupan kami semua. Oleh sebab itu Tuhan, siapapun yang sudah mendengar firman Tuhan, Engkau urapi, Engkau berkati mereka. Engkau nyatakan mujizat-Mu di tengah-tengah kebutuhan, di tengah-tengah keluhan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah teriak minta tolong Tuhan hari ini. Engkau nyatakan mujizat-Mu sehingga mereka boleh sembuh, mereka boleh dikuatkan, mereka boleh memperoleh semangat kembali Tuhan. Berkati semua yang sedang mereka kerjakan, yang mereka sedang buat di tempat ini. Berkati semua usaha pekerjaan dari mama-mama, bapak-bapak, dede, keponakan, ipar-ipar, semua doa yang ada di sini. Tuhan berkati, Tuhan limpahkan berkat-berkat dari surga. Tuhan turunkan berkat-berkat yang sama yang sudah Kau janjikan bagi Abraham, Ishak dan Yakub. Terus memenuhi kehidupan mereka. Sahabat, ada Injil-Mu di tempat ini disampaikan. Ada kebenaran-Mu, itu berarti bahwa lombong-lombong mereka, usaha-usaha mereka, doa-doa mereka, terus Tuhan genapi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat semua adik-adik kami yang sudah memberitakan Injil sebagai saluran berkat. Bertambah-tambahkan hikmat lipat pengetahuan surgawi bagi adik-adik kami. Apapun yang sedang mereka gumuli, apapun yang sedang mereka kerjakan, dia buat Tuhan berhasil. Sebab nama-Mu selalu disampaikan, nama-Mu selalu dinyatakan. Bahkan lebih daripada itu, mereka sudah berbuat yang sesuai dengan kehendak-Mu di penghujung dari zaman ini, untuk pergi ke sebuah tempat,
kemuliaan, kebesaran dan keagungan akan nama Yesus Kristus. Sekali lagi kami berdoa dan mengangkat tangan. Siapapun hari ini kau kedar di bayu pun, Tuhan kau bukakan hati dan pikiran mereka, sehingga mereka engkau ketuk hati mereka untuk menggenapi janjimu bahwa engkau juga mengasihi mereka, sehingga mereka juga mengambil bagian di dalam kehidupan untuk percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat. Terima kasih Tuhan, sertai kami dalam rangkaian kegiatan kami, sebab masih banyak hal Tuhan yang sedang Kau titipkan buat persekutuan PBM untuk kami kerjakan di zaman akhir, sebelum masa-masa kesusahan besar akan terjadi di ujung mata kami ini. Kuatkan kami Tuhan, selubungi dan lindungi kami, sehingga kami tetap mampu dan terus menyatakan Injil kebenaran-Mu sampai ketika Kau menyatakan bahwa Kau sudah di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan dan kebesaran bagi nama Yesus. Akhirnya, saudara-saudaraku yang dikasih, angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Janji Elohim Allah Israel yang terus lewat firman-Nya akan menyertai engkau, akan membuat engkau berhasil, akan memberikan engkau kekuatan dan semangat, sebab engkau sudah menerima Yesus Kristus hari ini. Maka pulanglah dan terima berkat Tuhan Allah Israel. Di dalam nama Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati kata